Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
Salami mengelam pandang Talengudri paciniku Aule anro manggeku Belami lingkari anjay Oh karaeng ku batara Ku palatna ku mangandro Andro manggeku Tibain po di surga Ingat kemine anak 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menemani Anda bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Mozaik Budaya. Apa kabar untuk Anda yang saat ini bergabung dengan Pro 4 RRI Makassar? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat budaya, kita kali ini di Mozaik Budaya akan membahas terkait dengan naskah Lontara, warisan dan gerakan pelestariannya. Seperti apa pembahasan kita? Baik, melalui Zoom kita sudah tersambung oleh dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Ada Bapak Profesor Dr. Muhlis Hadrawi M. Hum. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Iya, Pak Prof. Gimana kabar hari ini Pak Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat Mbak Dewi. Alhamdulillah, seperti itu yang kita harapkan Pak Prof. Semoga Baik. pemirsa juga, pemirsa RRI Pro 4 yang ada di luar sana sehat-sehat juga. Dan Amin. monitor terus. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah. Baik Pak Prof, kali ini kita akan membahas terkait dengan topik kita yaitu naskah Lontara, warisan dan gerakan pelestariannya. Iya Pak Iya. Prof, kita langsung aja ya Pak Prof ya. Siap, Oke. Mbak Dewi. Pak Prof, bisakah dijelaskan secara singkat nih apa itu naskah Lontara dan keunikannya nih? Ya, Mbak Dewi, kalau naskah Lontara kita sudah dengar semua kan, sering Iya. mengucapkan setiap hari. Jadi sebenarnya naskah Lontara itu biasa disebut dengan naskah kuno. Naskah kuno. Nah, tetapi yang disebut dengan naskah kuno tidak semua. Jadi indikator utamanya itu adalah naskah hasil tulisan tangan. Iya. Jadi kalau yang cetakan, yang fotokopian, yang stensilan itu tidak disebut dengan naskah kuno, Mbak Dewi. Iya. Nah, jadi khusus ini hasil tulisan tangan. Makanya kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan manuskrip. Manuskrip. Dari kata dasarnya man and script. Jadi man manusia, script itu adalah tulisan. Iya. Jadi tulisan manusia, bukan tulisan mesin. Iya. Nah, istilah Belanda tambah lagi ada namanya handscript. Hand itu tangan, hand tangan, terus script itu tulisan atau tulisan tangan. Jadi sama aja tulisan tangan, yakni tangan manusia. Jadi manuskrip itu istilah dalam bahasa Inggris, sementara handscript itu istilah dalam bahasa Belanda. Begitu Mbak. Ya. Oke, jadi kalau berbicara tentang keunikannya seperti apa keunikannya ini Pak Prof? Oh ya, keunikannya kan banyak, Mbak Dewi. Pertama dari segi kandungan isinya, itu menyampaikan banyak persoalan, banyak informasi, banyak pengetahuan tentang masa lampau. Jadi dia mengemas atau mendokumentasikan hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil ilmu pengetahuan masa lampau, tidak terkecuali mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dianggap penting dan dianggap sangat memberi
dampak-dampak misalnya sejarah dan kebudayaan masa lalu. Jadi naskah itu keunikannya salah satunya adalah menjadi dokumen untuk menyentuh atau memasuki masa lampau, Mbak Dewi, seperti itu. Di samping Oke. keunikan lainnya Iya. Heeh. untuk ya. Oke, Pak Prof, di mana saja naskah lontara yang ada saat ini? Apakah ada perbedaan signifikan antara naskah lontara dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Oh ya, kalau mengenai keberadaannya Mbak Dewi itu sekarang ada di mana-mana. Iya. Ya, kita bagi dua, ada yang di lembaga pemerintahan, kemudian ada di tangan-tangan masyarakat atau kelompok-kelompok keluarga atau kelompok masyarakat. Nah, kalau pemerintahan itu ada di dalam maupun luar negeri, Iya. yaitu kita punya naskah. Karena mungkin orang luar menganggapnya ini adalah hal yang sangat penting, literatur yang mengemas tadi ada ilmu pengetahuan dan rekaman peristiwa pada masa lampau, sehingga orang luar negeri terutama Eropa pun melihat ini adalah barang yang penting. Sehingga naskah kita sekarang ada misalnya kalau di Indonesia ada di Jakarta seperti di Perpustakaan Republik Indonesia, Mbak Dewi. Ada kita punya naskah-naskah Bugis dan Makassar di sana bersama dengan naskah-naskah yang lain. Ada juga di Museum Nasional. Iya. Iya. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan itu ada di Arsip Nasional, Perpustakaan dan Arsip Nasional. Ada dalam bentuk fisik, ada pula dalam bentuk mikrofilm yang sekarang informasinya sudah didigitalkan. Terus juga ada beberapa di apa namanya di tempat lain seperti di Museum Lagaligo yang di Benteng ada, saya pernah lihat di sana. Di Departemen Sastra Daerah Unhas pun juga ada, Mbak Dewi. Ya, itu di lembaga-lembaga pemerintahan dan beberapa juga di museum-museum daerah. Ya, ada misalnya di Bone, ada di Baru, di beberapa tempat lah. Nah, kemudian yang lebih menarik itu juga masih ada di tangan-tangan pewaris misalnya kerajaan masa lampau, misalnya di Bantaeng itu warisan naskah-naskah Lontara Bantaeng itu masih dipegang oleh keturunan Raja Bantaeng. Misalnya ada Karang Imran Mas Soale di Bantaeng itu sebagai pemegang naskah warisan Raja-Raja Bantaeng warisan dari orang tuanya Karang Mas Soale ya, Raja Bantaeng terakhir. Naskah-naskah itu setahu saya pada tahun 2023 karena saya pernah berkunjung ke rumah beliau Karang Imran, itu kami menemukan 171 naskah di beliau. Dari 171 itu baru 34 yang sudah didigitalkan melalui DREMSI program, Mbak. Nah, itu kelompok-kelompok masyarakat dan banyak sekali di apa namanya di masyarakat kita disimpan secara keluarga, disimpan secara apa namanya berkelompok atau individu-individu. Nah, konsen-konsen naskah kita khusus di selatan, kalau misalnya mengikut pada kabupaten, misalnya di Bone banyak, di Goa banyak, di Bantaeng banyak, Takalar banyak, kemudian di Luwu ada. Di Baru kemarin waktu kami juga penelitian, kami juga masih menemukan naskah-naskah di Baru. Di Kota Makassar pun tidak sedikit. Termasuk di rumah saya, Mbak Dewi. Ada juga saya koleksi. Jadi begitulah koleksi-koleksi yang ada. Dan di luar negeri itu banyak, Mbak Dewi. Wow. Ada di misalnya di Inggris disimpan di British Library ada banyak. Kemudian lebih-lebih di Belanda. Apalagi sekarang di koleksi dalam KITLV Collection juga ada. Di Jerman pun ada, Mbak Dewi, di Stadtbibliothek zu Berlin. Sebuah perpustakaan di Berlin pun ada. Di situ ada sekitar 63 naskah dari Sulawesi Selatan yang ada di sana. Kebetulan saya sendiri melakukan pendeskripsian di tahun 2015. 10 tahun yang lalu di Jerman, Mbak Dewi. Jadi naskah kita ada di sana.
yang menarik itu ceritanya, kenapa misalnya ada di sana. Iya. Itu punya cerita tersendiri, Mbak Iya, Mbak iya, Dewi. iya, iya. Ya, ya. Seperti itu, Mbak Dewi. Oke. Nah, kalau jenis informasi apa saja yang umumnya terekam dalam naskah Lontara? Ini pun menarik, Mbak Dewi. Iya. Kalau jenisnya itu sebenarnya Mm-mm. di antara sekian naskah-naskah kuno yang ada di Indonesia, Mm-mm. misalnya naskah yang ada di Jawa, di Bali, di Sunda, kemudian di wilayah Sumatera, Mm-mm. baik Minangkabau maupun suku-suku bangsa Melayu lainnya, Mm-mm. itu sebenarnya Bugis Makassar itu naskahnya cukup unik dan cukup beragam. Iya. Dari segi teksnya itu sangat banyak, Mbak Dewi. Misalnya teks yang pertama kita kenal misalnya ada Lagaligo. Iya. Itu jenis sastra, Mbak Dewi. Iya. Banyak sekali ya, banyak sekali naskah-naskahnya. Bahkan kita sudah ketahui semua, pemirsa sudah ketahui semua bahwa Lagaligo itu adalah karya sastra terpanjang di dunia. Mm-mm. Itu salah satu warisan dari selatan yang luar biasa dan sekarang sudah menjadi memory of the world. Jadi luar biasa. Jadi memori dunia lah, Mbak Dewi. Iya. Yang lebih menarik lagi itu adalah hampir semua di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan baik besar maupun kecil, Bugis dan Mandar, ya itu ada namanya kronik atau lontar ateriolong kalau bahasa Iya. Bugis, Mm-mm. paturioloang kalau di Makassar, patudiolang kalau di Mandar. Jadi misalnya di Makassar ada lontar paturioloang Rigoa, lontar paturioloang di Marusu, lontar paturioloang di Galesong, Iya. lontar paturioloang di Binamu, Mm-mm. lontar paturioloang di Bangkala, Iya. lontar paturioloang di kerajaan-kerajaan lain termasuk misalnya Talo dan seterusnya. Hampir semua kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan ada begitunya, Mbak Dewi. Ada warisan naskah tertulisnya dalam bentuk kronik-kronik kerajaan. Mm-mm. Dan lebih-lebih lagi di kelompok masyarakat Bugis, Iya. misalnya Bone. Itulah yang menjadi sepertinya naskah-naskah yang terbanyak di Sulawesi Selatan, produksinya pasti di Bone kelihatan, Mbak Dewi. Iya, iya. Kemudian dari Sopeng, Mm-mm. dari Baru, dari Sawito, dari Supa, dari Nepo, Iya. kemudian dari Sinjai, ada Sinjai itu ada dari Kerajaan Bulo-Bulo, Kerajaan Lamati, Kerajaan Tondong, masing-masing ada naskahnya yang dibikin. Itu kategori kronik lah, Mbak Dewi. Masih banyak lagi. Ada yang secara umum misalnya lontara pertanian yang disebut kalau bahasa Bugis Alaun Rumang. Itu menyangkut tentang pengetahuan tentang pertanian, Mbak Dewi. Iya. Bagaimana tata cara bertani, cara menanam, cara-cara mengolah sawah, benih, menyemainya, seterusnya banyak sekali. Jadi ada kitab pertanian, Mbak Dewi. Iya. Ada lagi kitab ini yang terkait dengan itu, Mbak Dewi. Ini misalnya kitab yang terkait dengan misalnya falakia, ilmu falak. Ilmu falak ya. Ilmu falak itu ilmu tentang astronomi. Itu Hmm. juga lontara Bugis dan Makassar ada. Iya. Terus ada lagi sejenisnya namanya lontara kutika, yakni lontara petunjuk hari-hari baik dan hari-hari buruk. Itu juga ada. Ada juga lontara tentang arsitektur rumah. Ada arsitektur perahu. Iya. Ada lontara yang hukum tentang pelayaran dan perdagangan amanagapa. Banyak sekali, Mbak Dewi. Ada lagi yang lain, banyak ada obat-obatan. Iya. Ya, kemudian banyak juga misalnya sastra seperti kisah Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, kisah Muhammad menjelang wafat, Iya. kemudian kisah-kisah hikayat dari Melayu dan Parsi dan Arab, misalnya ada hikayat Nabi Ibrahim, Iya. ada hikayat Sultanul Injilai, Syekh Mardan, Siti Sairah, Siti Rabiatul Alawiyah, banyak sekali, Mbak Dewi. Iya, iya. Pokoknya kesimpulannya kalau di Makassar dan Bugis ini kaya dengan naskah. Iya. Selain jumlahnya yang banyak, juga banyak menyampaikan tentang kandungannya yang beraneka ragam. Iya, iya. Dan kandungan yang beraneka ragam itu tidak disamai oleh naskah-naskah
lain di Nusantara ini. Tidak Oke. terkecuali naskah-naskah Jawa, Bali, Sunda, dan Melayu. Di Mm-mm. sana memang mungkin banyak naskahnya, tetapi kategori teksnya itu sedikit. Iya. Kalau di Makassar dan Bugis, naskahnya banyak, kategori teksnya banyak juga. Mm-mm. Apa saja yang terkait dengan hidup itu ada. Sampai misalnya lontara tentang ayam ada, Mm. lontara tentang kuda pun ada, Mm-mm. lontara tentang berburu juga ada, lontara malah tentang ya yang saya tulis itu tentang asik labineng, tentang bagaimana relasi atau hubungan suami istri juga ada. Iya. Kalau misalnya di apa namanya di India disebut dengan Kama Sutra, Iya. di selatan di Bugis disebut dengan asik labineng. Iya. Iya. Kalau di Eropa namanya Ars Amatoria. Mm-mm. Ah, jadi eh, apapun yang terkait dengan peradaban atau kebudayaan manusia, rupanya orang-orang tua kita dulu begitu cermat melakukan penulisan dengan rapi. Iya. Oke. Sekarang disimpannya dalam bentuk manuskrip atau naskah kuno. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, Pak, siapa saja yang dulu memiliki dan kemampuan untuk menulis atau membaca naskah lontara? Apakah hanya kalangan tertentu saja atau gimana? Ya, yang memilikinya itu Mbak Dewi sekaligus menulisnya ada banyak. Iya. Dalam istilah filologi kita sebut dengan namanya skriptoria. Mm-mm. Skriptoria itu adalah pusat-pusat penulisan plus pengoleksian naskah lontara. Mm-mm. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, baik pada Bugis dan Makassar, itu sepertinya sama penyimpanan produksinya Mbak Dewi. Misalnya Mm-mm. lingkungan istana. Jadi istana itu begitu penting pada masa lampau. Dia menjadi apa namanya sumbu peradaban dalam kerajaan. Iya. Tidak terkecuali peradaban tulis. Jadi ada banyak naskah-naskah yang ditulis dan menjadi versi dalam istana. Seperti tadi itu naskah yang berkaitan dengan kronik kerajaan. Mm-mm. Jadi misalnya di Istana Goa menulis, lahirlah namanya Paturlong Ri Goa. Mm-mm. Istana Bone menulis, lahirlah Aturelong Ri Bone. Iya. Istana Sopeng menulis, kemudian lahirlah Aturelong Ri Sopeng. Begitu dengan kerjaan-kerjaan lainnya. Mm-mm. Kemudian perihal lainnya misalnya di istana tentang tata cara berperang, tentang adat istiadat atau tentang pangadereng, tentang apa namanya pengetahuan-pengetahuan lainnya Mm-mm. seperti tata cara menembak tata Iya. cara berperang itu ada. Kemudian kategori yang kedua Mbak Dewi, ini kalangan ulama atau santri. Iya. Jadi kalangan ulama-ulama itu juga mengambil peran untuk menjadi penulis atau Iya. turut dalam mengambil peran produksi naskah. Mm-mm. Misalnya pesantren apa? Misalnya di Salemo yang kita kenal salah satu apa namanya pusat perguruan Islam di pesisir barat ya Sulawesi Selatan di sebelah baratnya Pangkep. Itu di situ kan berkumpul dulu ulama-ulama. Ada namanya mengaji ya, mengaji tudang di situ. Mm-mm. Nah, di samping ada tradisi pengajaran Islam secara lisan atau secara apa namanya duduk ya Iya. berhadapan langsung guru dengan murid. Tetapi guru juga membuat tulisan Mbak Dewi, Mm-mm. membuat risalah-risalah. Ah, lahirlah misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh Ki Haji Ambok Dalek misalnya. Ada Mm-mm. kitab yang ditulis oleh Syekh Bojo misalnya. Mm-mm. Itu rata-rata yang dilahirkan adalah kitab yang terkait dengan tema keagamaan. Baik Iya. tentang Kebetulan syariat. saya cucu menantunya Ki Haji Ampo Dale. Masya Allah, Iya, ya. Masya Allah Mbak Dewi. Ya, Uh-uh. jadi naskah itu ditulis oleh ulama-ulama kita. Jadi Iya. ulama kita itu bukan belajar dan bukan ngomong saja berdakwah, Mm-mm. tetapi dia juga menulis. Ini hebatnya Mbak Dewi ya. Iya, iya. Naskah yang ditulis buat Guru Tak K Haji Ambok Dalek Mm-mm. itu almarhum, Mm-mm. ya Al-Fatihah untuk beliau. Iya. Itu kami pernah menemukannya sampai di Sorong, Papua, Mbak Dewi. Masya Allah. Jadi rupanya salinan naskahnya sampai di sana. Iya. Artinya apa? Bahwa risalah-risalah keagamaan Mm-mm. yang ditulis oleh Andre Andre Guruta, Guruta. Haji Ambok Dalek, Mm-mm. itu bersebar di mana-mana, bukan Iya. saja di Pangkoso, Betul. tetapi juga sampai keluar pulau, sampai di Sorong. Iya. Jadi saya rasa itu adalah warisan-warisan tulis yang luar biasa, Mbak Dewi. Mm-mm.
benar. Jadi tadi sudah dua, jadi istana, kemudian santri atau Iya. kelompok-kelompok ulama. Mm-mm. Dan itu banyak sekali kelompok ulama di Makassar. Tidak terkecuali misalnya Mm-mm. risalah-risalah termasuk misalnya biografi tentang Syekh Yusuf dan ajaran-ajarannya. Iya. Itu juga ada Mbak Dewi Mm-mm. yang dikembangkan oleh kalangan alim ulama, misalnya dikembangkan oleh Syekh Rapang. Iya. Ya, terus yang menarik lagi seperti kelompok Halwatiyah, Halwiyata Saman yang ada di Patekne, yang ada di Lepakomai, Iya. dan yang awalnya sebenarnya ada di Sesoe, itu juga dulu memiliki tradisi tulis yang kuat Iya. para ulama-ulama awal. Mm-mm. Dan sampai sekarang ini buktinya ada warisan-warisan naskahnya yang tersimpan. Salah satu misalnya naskahnya tentang wirid Halwatiyah Saman itu ada, termasuk saya memiliki satu naskahnya. Iya. Ya. Mm-mm. Ya, dan saya baca-baca dan sering pula mengamalkannya, Mbak Dewi. Masya Allah. Nah, selain itu Mbak Dewi ada lagi Ada lagi. namanya kelompok-kelompok cendekiawan di dalam Iya. masyarakat. Mm-mm. Nah, itulah yang menulis misalnya sastra-sastra, yang menulis tentang petuah-petuah, Iya. yang menulis tentang pengetahuan tentang pertanian, Mm-mm. yang menulis tentang tata cara berdagang dan seterusnya. Itu adalah kelompok-kelompok intelektual. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu Mbak Dewi. Ya, Oke. sekarang Baik. ini ya semakin berkembang lah. Oke. Ya. Nah, ini bagaimana kondisi fisik naskah Lontara yang ada saat ini, Pak Prof? Wah, ini yang masalah besar. Iya, iya, iya. Kenapa Ini yang bisa? masalah besar Mbak Dewi, sebab naskah-naskah yang ada sekarang ini kan rata-rata umurnya sudah ratusan tahun. Iya, iya. Jadi ada yang ditulis pada abad 18, ada yang ditulis pada abad mana ada abad 17 Mbak Dewi Wow, ditulis. Jadi luar udah biasa. sekitar 350 tahun yang lalu ini masih bertahan. Ya. Iya, iya. Jadi rata-rata yang sudah berumur itu juga menunjukkan visinya juga sudah dalam keadaan rapuh, Mbak Dewi. Banyak sekali, termasuk tadi saya sebutkan naskah-naskah Karen Imran Iya. Maswale yang di Banteng itu banyak koleksinya. Tapi tidak sedikit naskahnya itu yang sudah rapuh, Iya, iya, iya. misalnya sudah robek, Iya, ya. terlepas dari dan Kondisinya sudah tidak ya ini lagi ya. malah ada banyak naskah yang sudah misalnya tintanya memakan kertas, Iya, jadi iya. lubang sana sini, Mm-mm. kertasnya lapuk, mau dilembar saja sudah patah. Iya, betul. Tapi kan sudah dimakan usia. Iya, Nah, iya. walaupun ada naskah-naskah yang masih baru, itu Mm-mm. masih oke Mbak Dewi, masih bisa Mm-mm. lembar-lembar. Mm-mm. Itu Oke. ini tahun kemarin kan ada naskah yang dari Bone itu Iya. namanya Lokrak Sake Aterolong Bone. Mm-mm. Itu milik almarhum Petanompok di Bone, Mm-mm. yang sekarang diwarisi oleh Pak Andi Ansar. Mm-mm. Kebetulan naskah itu kami diperlihatkan oleh beliau, Pak Andi Ansar, dan satu naskah itu naskah yang tertua menurut saya, yang ditulis pada abad ke-18 Mbak Dewi, 18 akhir, itu Iya, dalam iya. keadaan sudah rapuh. Nah, padahal naskah itu sangat penting karena naskah itu adalah mencatat tentang sejarah Bone dengan lengkap. Mm-mm. Ya, tetapi ada untungnya. Karena rupanya di tahun 82-an itu, naskah itu sudah difoto. Mm-mm. Sudah difoto dan dibuat dalam bentuk mikrofilm Mm-mm. oleh Pak Campbell McKnight dari Australia. Sehingga naskahnya secara lengkap itu ada di Australia, ya, tapi dalam bentuk mikrofilm. Iya. Dan di tahun 2017 yang lalu, saya sempat mengalih mediakan dari mikrofilm ke dalam bentuk PDF Iya, di iya. Mises Library di Australian National University. Dan ini filenya ya saya simpan, dan saya kemarin sudah menyerahkan juga ke Bone, ke Kepala Dinas Kebudayaan pada saat itu. Iya, Jadi iya. itulah Mbak Dewi sudah di mikrofilm. Seandainya tidak habislah. Habis ya, betul. Ya, Mm-mm. begitu Mbak Dewi. Oke, nah Pak Prof, apa saja tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian fisik naskah Lontara mengingat usianya yang sudah sangat tua nih Pak? Tantangan yang terbesar, saya mau jujur Mbak Dewi. Iya. Sampai hari ini pihak pemerintah belum ada program secara khusus dilakukan yang menangani
naskah-naskah fisik atau istilah filologi namanya kodeksnya. Iya. Nggak ada Mbak Dewi. Iya, iya. Di Sulawesi Selatan ini kita tidak ada semacam tempat yang menjadi pusat dokumentasi naskah-naskah Lontara, baik Bugis maupun Makassar, bahkan naskah Mandar. Nggak ada begitu Mbak Dewi. Naskah itu masih dibiarkan di sana-sini tersimpan, kemudian tidak ditangani pengelolaannya dengan baik. Iya. Jadi yang rusak ya rusak lah, yang robek lah, yang hilang lah, yang berpindah tangan lah. Begitulah Mbak Dewi. Jadi masih sangat ini. Jadi sebenarnya melalui momen ini saya mau menyampaikan kepada pihak pemerintah yang mohon terketuk hatinya, mari kita bersama-sama membuat kepedulian terhadap naskah-naskah ini. Ya fisiknya, karena biar bagaimanapun ini adalah warisan kita yang paling berharga. Kita tidak diwariskan dengan fisik monumental ya dari nenek moyang kita. Kita tidak punya bangunan yang monumental seperti candi apa ya. Kalau di Jawa ada candinya. Kalau di sini tidak ada Mbak Dewi. Iya, iya. Karena kita di sini, istana kita di sini kan dari kayu. Iya. Jadi 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun udah habis. Benar. Nah, yang tidak habis itu adalah sebenarnya naskah. Naskah ya. Nah, naskah masih banyak yang kita bisa saksikan sekarang ini. Iya, iya. Begitu. Namanya mungkin salah satu jalan pikiran yang kita perlu lakukan, walaupun sebenarnya sedikit sudah terlambat, adalah membuat perhatian untuk sebuah pendokumentasian naskah-naskah kuno atau naskah fisik di Sulawesi Selatan. Oke. Tidak bisa dilakukan kalau bukan pemerintah Mbak Dewi, karena ini membutuhkan dana dan membutuhkan manajemen yang bagus. Nah, macam saya kan misalnya selaku akademikus ya, kami hanya bisa mendampingi dan memformat bagaimana tata cara, prosedur dan pengondisian naskah dengan baik begitu. Iya. Oke. Pak Prof, sejak kapan gerakan pelestarian naskah Lontara mulai digalakkan? Lembaga atau komunitas mana saja yang paling aktif dalam upaya ini, Pak Prof? Ya, sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan, lembaga yang pertama kali membuat kepedulian itu untuk pelestarian naskah itu namanya Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Mbak Dewi. Iya. Ya, dulu tuh ketika dia masih hidup ada di Gedung Mulo, Makassar. Iya, iya. Tapi itu kan sudah tidak ada lagi. Biasanya udah bubar. Koleksinya juga sudah habis. Oke. Ya. Jadi itu di tahun 80-an. Pada masa itu masih ada Profesor Fahrudin Ambo Endre, masih ada Pak Jirong Basang, masih ada Pak Dr. Andes Muhammad Salim. Semuanya itu sudah meninggal, Mbak Dewi. Oh iya, iya. Kemudian ya sekarang yang tersisa itu adalah Profesor Dr. Nur Hati Rahman. Tetapi masalahnya adalah yayasan itu udah bubar. Iya, Isinya tidak ada. Nah, saya tidak tahu sekarang isinya itu ada di mana semua. Tetapi dokumennya dalam bentuk fotokopian, sebagian juga ada di Departemen Sastra Daerah. Iya. Pernah dilakukan pendokumentasian dalam bentuk salinan fotokopi, itu sebanyak 54 naskah. Nah, 54 naskah itu masih ada di laboratorium Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Iya. Itu sekarang itu menjadi tempat dokumen dan studi mahasiswa sastra daerah. Nah, itu Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kemudian sebenarnya di tahun 1992 Mbak Dewi, itu ada program namanya Katalogus Naskah-Naskah Sulawesi Selatan. Iya. Itu dipimpin oleh Pak Dr. Muhlis Paini saat itu dari Unhas dengan dana dari Ford Foundation. Jadi ada kerjasama antara Unhas dan Ford Foundation dalam rangka pemikrofilman naskah-naskah kuno. Nah, itu berlangsung seingat saya sampai 7 tahun kalau tidak salah. Karena disebutkan ada 2 atau 3 periode dalam proyek itu. Nah, yang menarik dari naskah itu program pemikrofilman Ford Foundation dengan Unhas itu berhasil mendokumentasikan naskah 5.068 Mbak Dewi naskah. Iya. Nah, itu sebagian saja, belum semua yang ada di selatan, tapi dibuat dalam bentuk mikrofilm. Tapi sekarang mikrofilm itu tidak bisa dipakai lagi karena kan tergantung dengan media micro reader dan ada
perangkat-perangkatnya yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, sekarang saya dengar pihak Arsip Nasional sudah melakukan alih media dari mikrofilm ke digital. Iya. Nah, mikrofilm itu perlu diketahui itu dititipkan sebenarnya di Arsip Nasional, kantor Arsip Nasional di kilometer 11 Perintis Kemerdekaan, Mbak Dewi, di Kota Makassar. Iya. Tuh. Oke. Nah, Pak Prof, apa saja metode pelestarian yang dilakukan untuk menjaga keberadaan naskah Lontara hingga saat ini? Nah, metodenya itu adalah metode pendokumentasian, Mbak Dewi. Misalnya sekarang ini namanya yang lagi ngetren itu adalah karena teknologi kemajuannya adalah pendigitalan. Iya. Pendigitalan naskah kuno. Ini yang lebih penting karena sebenarnya yang diselamatkan itu bukan fisiknya, tetapi teksnya melalui foto digital. Iya. Nah, sekarang yang melakukannya di Indonesia itu adalah namanya Dreamship Project. Ya, Dreamship Project itu adalah salah satu project pendokumentasian naskah dalam bentuk digital yang berkedudukan di Jerman. Tapi Dreamship itu programnya dilakukan di Asia Tenggara. Iya. Dan penggalakan untuk dokumentasinya itu dilakukan juga di Makassar. Kalau di Makassar termasuk saya salah seorang PIC-nya, Mbak Dewi. Ya. Jadi di tahun 2023 saya misalnya sudah memulai dengan digitalisasi naskah-naskah Lontara yang ada di Bantaeng. Iya. Dari koleksi Raja-Raja Bantaeng ya, yang ada tangan Kareng Imran Maswale dan selebihnya naskah yang ada di Maros, ada di daerah Langkiang Maros, di situ ada pemilik naskah juga sudah kami lakukan pendokumentasian. Tetapi ini baru sedikit, Mbak Dewi. Banyak lagi naskah yang perlu kita Bugis dan Makassar yang perlu kita selamatkan. Iya. Ini kan programnya dari luar negeri. Dan hasilnya ini, Mbak Dewi, itu adalah bisa dilihat websitenya Dreamsy. Jadi naskah-naskah itu sudah akan dibuka kepada umum, siapa saja boleh membacanya, silahkan. Nah, inilah salah satu metode yang paling tepat dilakukan hari ini. Nah, tetapi ada yang lebih penting, Mbak Dewi. Bukan saja dalam bentuk dokumentasi, kan pertanyaannya lebih lanjut adalah setelah ada dokumentasi dalam bentuk digital, selanjutnya apa? Iya. Selanjutnya apa? Nah, ini harus diolah sedemikian rupa. Nah, cara mengolahnya itu ada ilmu yang disebut dengan filologi. Filologi itu kalau Sulawesi Selatan cukup lumayan. Karena di Sulawesi Selatan ini ada banyak filolog. Iya. Ada banyak filolog. Jadi termasuk saya, Mbak Dewi, ada Profesor Nurhati Rahman, ada Profesor Andi Akmar yang sekarang dekan Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Husnul Fahima, ada Dr. Wahida Masnani, banyaklah, Mbak Dewi. Ya. Jadi belum lagi ini yang lapisan-lapisan magister dan S1 di Unhas kan, juga banyak menggeluti ilmu-ilmu filologi. Jadi lumayan lah. Lumayan ya. Ya. Jadi nah inilah yang memberi peran sekaligus perhatian dalam hal bagaimana mengolah naskah itu secara akademik. Jadi melahirkan misalnya buku-buku edisi teks dengan hasil-hasil kajian, melahirkan alih aksara, melakukan alih bahasa dan seterusnya. Kemudian menggalakkan riset-riset yang berkaitan dengan pemanfaatan naskah-naskah kuno untuk mengungkap suatu, apakah misalnya yang berpretensi tentang sejarah, berpretensi tentang linguistik, kebudayaan, antropologi, sosiologi dan seterusnya. Bahkan sampai pada urusan pertanian dan pengobatan juga sebenarnya bisa dilakukan melalui pendekatan filologi, Mbak Dewi. Oke. Pak Prof, apa saja kendala atau tantangan utama yang dihadapi dalam upaya pelestarian naskah Lontara selain masalah kondisi fisik, dan solusi untuk tantangan tersebut seperti apa? Oh ya, salah satu tadi saya sebutkan, Mbak Dewi, kan harus menggalakkan namanya digitalisasi. Iya. Nah, digitalisasi ini kan perlu dukungan. Ya, terkecuali misalnya dukungan pendanaan. Karena kita kan harus menggunakan tenaga, harus berjalan ke sana kemari mencari naskah, kemudian harus di digital dengan menggunakan peralatan.
Iya. kemudian ya tentu dengan akomodasi lainnya. Sehingga apa yang menjadi tantangan ini yang dirasakan adalah misalnya eh, pemerintah provinsi atau pemerintah setiap kabupaten itu belum melakukan pengalokasian, misalnya pendigitalan atau studi-studi naskah atau misalnya ahli aksara atau ahli bahasa naskah-naskah itu. Nah, itu memang. Jadi saya rasa ini perlu ada satu perhatian yang secara khusus untuk melakukan perhatian yang serius. Termasuk misalnya bagaimana pemerintah mengambil peranan yang penting, universitas mengambil peranan yang penting, ya kemudian masyarakat luas mengambil peranan yang penting untuk penggalakan kajian-kajian atau penanganan naskah-naskah. Sekarang sebenarnya sudah banyak berjalan, Mbak Dewi, tapi itu Iya. kan belum signifikan. Iya, iya, iya. Misalnya kalau saya secara pribadi sudah melakukan kajian pada beberapa naskah, misalnya saya menerbitkan buku tentang Asikala Bineng atau Kamasutra Bugis, itu udah jadi buku, malah sampai hari ini masih booming dan masih bestseller di tengah masyarakat kita. Ya banyak penggemarnya, Mbak Dewi. Apalagi misalnya karya Lagaligo itu kan sudah diterbitkan 4 jilid. Walaupun sebenarnya ada 12 jilid versi NBJ 188. Masih terutang 8 jilid, Mbak Dewi. Iya, iya. Rata-rata kalau dihitung 1 jilid itu baru terbitnya 5 tahun. Empat jilid itu baru Luar sudah biasa. menghabiskan waktu 20 tahun. Iya, iya. Ini yang perlu digerakkan seperti ini supaya hasil-hasil kajian, hasil-hasil ahli aksara, hasil-hasil ahli bahasa itu membuka ruang-ruang kepada ilmuwan-ilmuwan yang lainnya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut. Misalnya sudut pandang linguistiknya atau perspektif antropologisnya, Iya. perspektif sosiologis, kebudayaan dan seterusnya. Perlu memang, Mbak Dewi. Iya, iya, betul. Nah, Pak Prof, apakah upaya untuk meregenerasi atau menumbuhkan minat generasi muda terhadap naskah lontara, misalnya melalui pendidikan atau program khusus mungkin? Iya, sebenarnya kita sudah lakukan, Mbak Dewi. Di Unhas kan sudah berdiri Departemen Sastra Daerah, namanya Sastra Daerah. Itu berdirinya tahun 1985. Nah, sastra daerah itu kan adalah salah satu departemen yang memfokuskan pada studi-studi kebudayaan lokal, Mbak Dewi. Iya. Termasuk kebudayaan yang berbasis naskah. Nah, tidak sedikit mahasiswa sastra daerah mengambil naskah sebagai tugas akhirnya untuk skripsi. Iya. Ya, jadi sebenarnya secara akademik ya, secara institusi pendidikan, Unhas sudah mengambil peran lama. Cuma mungkin perlu juga disambut oleh instansi-instansi pemerintah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun tingkat nasional. Ya, apa sambutan yang diharapkan itu adalah sepatutnya institusi-institusi kebudayaan, bahasa, sejarah itu memanfaatkan alumni-alumni sastra daerah yang mumpuni untuk melakukan kegiatan yang related dengan kebudayaan, terutama pernaskahan. Kan di Perpustakaan Nasional kan ada divisi yang berkaitan dengan naskah. Di museum-museum apalagi. Kemudian misalnya Balai Bahasa, kajian-kajian berkaitan dengan bahasa. Itu juga terkait. Apalagi misalnya kantor-kantor kebudayaan, kantor-kantor pariwisata. Bahkan di kantor-kantor Pemda pun yang divisi yang terkait dengan pengembangan terkait dengan kebudayaan daerah, itu kan penting. Jadi sebenarnya alumni-alumninya ini perlu dilirik dengan baik. Sebab sastra daerah kan sudah melahirkan sekian alumni dan yang menarik itu alumninya itu ya siap mengadu skillnya di luar. Nah, kami melahirkan skill-skill yang mumpuni. Nah, salah satu sebenarnya ada dulu program yang menarik, Mbak Dewi, Apa itu? dilakukan oleh provinsi, yakni namanya program Sarjana Guru Bahasa Daerah. Oh, iya, iya. Nah, kerjasama antara Unhas dengan gubernur atau gubernur provinsi Selatan. Nah, itu dilakukan program itu selama 5 tahun penerimaan mahasiswa tahun 2008 sampai 2011. Ya, itu 2000 berapa? 2000 ya 8, 9, 10, 11, 12. 2012 Mbak Dewi. Iya, iya. Ya, 5 angkatan.
Dan itu angkatan itu setiap tahun itu 50 orang. Iya, iya. Itu adalah hasil dari kebijakan pemerintah provinsi dibawa tangan langsung oleh Pak Sekda saat itu almarhum Iya. Pak Abdul Mualim ya. Nah sekarang alumninya itu kan banyak menjadi guru Iya, dan iya. pegawai-pegawai di kantor-kantor yang terkait dengan kebudayaan, dan alumni itu Mbak Dewi alumni yang hebat-hebat Iya. ya, bisa menguasai bahasa, Mm-mm. kemudian studi-studi kebudayaan, Mm-mm. kemudian juga pada umumnya mereka mahir di dalam membaca naskah, Mm-mm. apalagi pengelolaan-pengelolaannya, karena di dalam mata kuliah yang ada itu salah satunya ada namanya pengantar filologi, Iya, bahkan iya. sampai pada mata kuliah telaan naskah lontara. Mm-mm. Nah, itu yang dilakukan di Unhas. Nah, apalagi kalau yang reguler sekarang itu Iya. memang lebih banyak bersentuhan dengan kajian-kajian filologi atau kajian-kajian pernaskahan. Jadi Mm-mm. sebenarnya eh, Universitas Hasanuddin sudah melakukan kerja-kerja yang luar biasa sejak tahun 1984. Nah, sekarang Keren. bagaimana alumni-alumni itu dimanfaatkan dengan maksimal mungkin dan saksama, Mbak Dewi? Oke, baik Pak, singkat nih, apa manfaat terbesar dari pelestarian naskah lontara bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi kalangan akademis, Pak? Oh ya, sebenarnya adalah penguatan literasi. Mm-mm. Itu yang utama. Literasi yang paling unggul, yang paling hebat, yang paling orisinil untuk kita bagi umat manusia sebenarnya itu bukan pada kelisanan, tapi Mm-mm. dalam keaksaraan. Mm-mm. Naskah-naskah lontara itu adalah mengemas dokumen-dokumen yang selalu hampir dalam bentuk yang standar, Mm-mm. ya. Iya. Jadi tidak mudah terjadi bias atau distorsi, karena naskah itu adalah selalu, apalagi Sulawesi Selatan dengan Bugis dan Makassarnya, selalu komit untuk menjaga versi-versi naratifnya. Iya. Makanya salah satu yang terpenting bagi masyarakat secara umum itu adalah peningkatan literasi. Nah, literasi apa Mbak Dewi? Misalnya berkaitan dengan sejarah. Mm-mm. Jadi misalnya sejarah tentang kerajaan-kerajaan, mulai Iya. berdirinya satu kerajaan, misalnya kerajaan Bone, Mm-mm. atau kerajaan Goa, atau kerajaan Sopeng, mulai berdirinya sampai pada rajanya yang terakhir, itu tertuang di dalam naskah lontara, Mbak Dewi. Iya. Nah, ini misalnya kalau diolah sedemikian rupa, dibuat ahli aksara, dibuat ahli bahasa, dan dibuat kajian, dan kemudian hasilnya itu dilempar kepada masyarakat luas dan menjadi objek bacaan, nah itu adalah satu literasi yang terbaik. Oke. Yang terbaik. Jadi, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan-warisan kebudayaannya, baik yang berkaitan dengan sejarah maupun yang berkaitan dengan masalah kebudayaan secara umum, Mbak Dewi. Gitu. Oke, baik. Sebagai penutup kita, closing statement-nya nih Pak, silakan secara singkat Pak. Ya, selaku akademik ya, saya ingin mengatakan bahwa naskah lontara sebagai warisan literasi nenek moyang kita dari masa lampau, itu adalah sebuah warisan yang luar biasa nilainya. Kita tidak bisa takar kualitasnya karena dia begitu hebat. Iya. Nah, sekarang sisa kita yang hidup di hari ini memberi pertanyaan pada diri kita. Apa yang harus kita lakukan Oke. untuk naskah-naskah itu? Dan setelah apa yang harus kita lakukan, kita lagi membuat pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana cara melakukannya dan seberapa banyak bisa kita lakukan sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menyambungkan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan itu medianya adalah naskah lontara. Oke, baik kalau begitu, karena kita udah di penghujung acara nih Pak, jadi kita harus tuntaskan sampai sini. Semoga apa yang Bapak paparkan ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Untuk Bapak Prof. Dr. Mukhlis Hadrawi, makin sukses selalu dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya dan tetap semangat. Assalamualaikum, sampai jumpa Pak Prof. Waalaikumsalam, sampai jumpa Mbak Dewi. Terima kasih. Iya. Terima kasih RRI Pro 4 Makassar dan seluruh pemirsa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.